Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam narasi yang melingkupi kisah manusia, dalam konteks kepercayaan Islam, terdapat sebuah figur penting yang mengemuka. Hawa, juga dikenal sebagai Siti Hawa atau istri Nabi Adam. Menurut keyakinan umat Islam, dia adalah perempuan pertama yang menghuni bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai pasangan hidup yang setia. Meskipun nama Hawa tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, keberadaannya dan perannya diakui melalui tradisi hadis Nabi Muhammad. Dalam hadis diceritakan bahwa Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kiri Adam di dalam surga. Narasi ini memperkuat hubungan yang kuat antara keduanya, serta memberikan dimensi dalam tentang asal-usul menurut manusia pandangan Islam. Kisah Hawa menggambarkan pentingnya peran perempuan dalam penciptaan dan keberlanjutan umat manusia. Hawa bukan hanya sekedar pasangan Nabi Adam, tetapi juga seorang ibu dari seluruh umat manusia, menjadikannya figur sentral dalam sejarah manusia menurut ajaran Islam. Hubungan yang digambarkan antara Adam dan Hawa juga mencerminkan nilai-nilai kemitraan dan kesetaraan dalam pernikahan, di mana keduanya saling melengkapi dan mendukung. Kisah ini mengandung pesan moral yang kuat, mengingatkan umat Islam akan pentingnya saling mendukung dan menghargai antara suami dan istri. Selain itu, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam menyimbolkan keintiman dan kedekatan yang seharusnya ada dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, Hawa adalah menjadi simbol kasih sayang, dukungan, dan persatuan yang penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Secara keseluruhan, figur Hawa dalam tradisi Islam menyoroti nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam, termasuk kasih sayang, kebersamaan, dan saling menghargai yang menjadi dasar dari kehidupan berkeluarga dan berkomunitas dalam ajaran Islam. Mari kita menjelajahi pandangan makam Siti Hawa, sosok yang memegang peran penting dalam sejarah manusia. Siti Hawa, yang juga dikenal sebagai istri Nabi Adam alaihissalam, memainkan peran sentral dalam narasi penciptaan dan perkembangan manusia. Dalam tradisi Indonesia, ia sering disebut dengan sebutan Siti Hawa. Kisah penciptaan Siti Hawa menjelaskan bahwa ia diciptakan setelah Nabi Adam, menjadi pendampingnya yang setia. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit nama Hawa, namun hadis Nabi Muhammad memberikan gambaran yang kuat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa pasangan Adam diciptakan dari dirinya sendiri, menegaskan kedekatan dan persatuan yang esensial dalam hubungan antara Adam dan Hawa. Dalam cerita-cerita tradisional yang berkembang di sekitar kisah para nabi, terutama versi yang telah dipengaruhi oleh imajinasi para pencerita, Hawa digambarkan sebagai sosok yang sangat berperan. Dia digambarkan dengan warna-warna yang memancarkan keindahan dan juga kecerahan. Sebanding dengan keelokan dan kebesaran Adam, kulitnya disebutkan lebih lembut dan beraroma harum, sementara suaranya dirasakan lebih merdu daripada suara Adam. Makam Siti Hawa, meskipun secara fisik tidak terdapat keterangan pasti dalam sumber-sumber sejarah, telah menjadi objek kekaguman dan kepercayaan bagi banyak umat muslim. Meskipun demikian, tempat yang dianggap sebagai makamnya telah menjadi situs ziarah penting bagi banyak orang yang ingin menghormati dan mengenang peran pentingnya dalam penciptaan dan perkembangan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa, Dia memerintahkan keduanya untuk tinggal di dalam surga, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 35, yang artinya, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kisah penciptaan Hawa dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 18 sampai ayat 19, yang artinya, Dia Allah berfirman, "Keluarlah kamu darinya dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim." Diambil dari ayat-ayat tersebut, Ibnu Ishaq bin Yasar menyimpulkan bahwa penciptaan Hawa terjadi sebelum Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam surga. Terbukti dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga." Cerita lain mengenai penciptaan Hawa diungkapkan As-Sudi yang meriwayatkan dari Abu Saleh dan Abdul Malik.
Dari Ibnu Abbas, mereka mengatakan bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga, ia berjalan sendirian tanpa ada pendamping yang menenteramkan hatinya. Ketika dirinya bangun dari tidurnya, ia melihat seorang wanita sedang duduk di samping kepalanya. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah seorang wanita," jawab wanita tersebut. "Untuk apa kamu diciptakan?" tanya Adam lagi. Wanita itu menjawab, "Agar kamu dapat merasa tentram di sampingku." Para malaikat lalu menanyakan kepada Adam mengenai nama wanita tersebut. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menamainya Hawa, sebab ia diciptakan dari suatu kehidupan. Pendapat mengenai kisah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam juga didukung dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa. Dalam satu riwayat yang menggugah hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan berfirman kepada Adam, "Kasihku, telah kuurahkan sepenuhnya untukmu dan hambamu Hawa." Pesan ini mengisyaratkan betapa pentingnya peran Hawa dalam kehidupan Adam, serta betapa besar rahmat yang Allah anugerahkan melalui kehadirannya sebagai pasangan hidup. Penulis seperti Ahmad Khil dalam bukunya dan Syekh Muhammad bin Yusuf Ad-Diki dalam karyanya tentang istri-istri para nabi menegaskan keutamaan dan peran penting Siti Hawa dalam kisah penciptaan manusia. Mereka menggambarkan Siti Hawa sebagai ibu dari seluruh umat manusia yang melahirkan keturunan pertama dari Adam. Dalam perannya sebagai ibu, Siti Hawa tidak hanya memberi kehidupan kepada manusia pertama, tetapi juga menjadi teladan bagi perempuan dalam melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Siti Hawa sebagai istri pertama dalam sejarah manusia membawa makna yang dalam hubungan pernikahan dan keluarga. Keberadaannya melampaui sekedar pasangan hidup Adam, tetapi juga sebagai sumber kebijaksanaan dan kasih sayang bagi keturunannya. Ia adalah perempuan pertama yang melahirkan anak laki-laki dan perempuan, menandakan peran pentingnya dalam memulai perjalanan manusia di bumi ini. Ketika Allah menciptakan Hawa, dia diangkat sebagai ibu bagi seluruh umat manusia. Secara etimologi, nama Hawa memiliki makna kehidupan atau keinginan. Hawa dianggap sebagai perwujudan keinginan Allah untuk menciptakan laki-laki dan perempuan yang akan bertakwa kepadanya, beranak cucu, dan membangun peradaban di bumi. Tempat di rahim ibu dan dikubur adalah tempat perlindungan dan tempat penyelesaian bagi manusia setelah kematian. Keberadaan manusia akan kembali kepada tanah. Namun, bagi yang jahil akan berpaling dari ajaran Allah, kematian tidak akan menghilangkan kebenaran dan kekuasaannya. Allah menciptakan manusia dan pasangannya agar mereka saling merasa senang dan berbagi ketentraman. Kehidupan bersama Hawa membawa kesempurnaan bagi Adam alaihissalam. Keberadaan Hawa membuat hidupnya menjadi tentram dan serta memberikan kenikmatan yang sempurna, seperti kehadiran unta, sapi, kambing, dan domba yang memberikan manfaat dan keutamaan bagi manusia. Unta, sapi, dan kambing memiliki peran khusus dalam berbagai urusan, seperti akikah dan juga zakat. Maka dia menyebutkan awal penciptaan kita, yaitu dari mani menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Ketika itu, ada tangan manusia yang menyentuh dan tidak ada mata yang mengawasi. Kamu di tempat yang gelap, selaput yang menutup anak dalam rahim para musafir sebelumnya. Klaim bahwa makam Hawa, wanita pertama di dunia dan ibu dari semua manusia, berada di pemakaman Hawa di Jeddah, Arab Saudi, memicu kontroversi. Dilansir Arab News yang dikutip dream.co.id, Rabu 14 Maret 2018, tim investigasi mengakui kesulitan untuk menemukan makam yang dimaksud. Saat bertandang ke pemakaman Hawa yang berlokasi di Amaria, Jeddah bagian tengah, sebagian pihak mengklaim Hawa dimakamkan di pemakaman tersebut. Banyak kalangan akademisi membantah kabar burung itu, karena tidak ada bukti kuat untuk mendukung klaim tersebut, apalagi menentukan tanggal pasti wafatnya Hawa. Menurut sesepuh yang tinggal di sekitar makam, pemakaman Hawa sudah berumur ribuan tahun. Sementara itu, Muhammad Yusuf Trabulsi yang menulis sebuah buku sejarah tentang Jeddah menjelaskan, semua referensi sejarah mengakui Hawa datang ke Jeddah di beberapa titik pada masa lampau. Namun, lokasi pasti makamnya Hawa masih banyak diperdebatkan. Pemakaman tersebut memang telah berusia sangat tua. Sejumlah sejarawan dan pengelana Islam bahkan menyatakan bahwa pemakaman itu berasal dari abad 9 Hijriah. Adnan Al-Harthi, profesor peradaban di Universitas UMM Al-Qura di Mekah, Arab Saudi,
mengutarakan pendapat ilmiahnya mengenai masalah keberadaan makam Hawa di Jeddah. Ia menjelaskan bahwa Ibnu Jubair, seorang ahli geografi Arab dan pengelana dari abad ke-6 Hijriah, pernah menyebutkan sebuah makam berkubah. Selama kunjungannya ke Jeddah itu, Ibnu Jubair melihat sebuah kubah tua yang dikatakan sebagai rumah Hawa. Selain Ibnu Jubair, pengelana Arab lainnya seperti Ibnu Battuta juga melihat kubah tua selama perjalanannya ke Jeddah pada abad ke-7 Hijriah. Al-Harthi mengatakan, sebuah sumber mengkonfirmasi bahwa tempat tinggal Adam dan Hawa adalah di Mekah, namun tidak ada bukti bahwa Hawa dimakamkan di Jeddah. Sejumlah sejarawan dan pengelana mengisahkan banyak cerita tentang wanita pertama di dunia. Mereka juga menunjukkan bahwa lokasi makam Hawa memang ada di pemakaman tersebut. Beberapa sumber bahkan mengidentifikasi dimensi makam tersebut, lengkap dengan gambarnya di sebuah buku. Muhammad Al-Makki, seorang sejarawan, menulis dalam bukunya The True History of Mecca and the Noble House of God, bahwa pemakaman Hawa dahulu sering menerima banyak pengunjung selama musim haji. Jemaah biasa pergi ke sana, melakukan ritual haji. Mereka seringkali ditipu oleh segelintir orang yang menjual segenggam tanah pemakaman untuk dibawa pulang ke rumah sebagai cindera mata. Terlepas dari cerita-cerita ini, beberapa sejarawan meragukan keberadaan makam Hawa di pemakaman tersebut. Penulis Arab Saudi kontemporer, Muhammad Sadiq Diab, dalam bukunya Jeddah, Sejarah dan Kehidupan Sosial, mengatakan tidak ada bukti sahih untuk mengkonfirmasi keberadaan makam Hawa di pemakaman tersebut. Saya pikir itu hanya mitos. Kisah klasik lainnya menjelaskan, dulu ada 3 kubah yang dibangun di salah satu makam besar di dalam pemakaman. Ketiganya diyakini sebagai makam Hawa. Tapi sekarang tidak ada kubah di pemakaman tersebut. Semua makam bentuknya rata dan tidak ada yang menunjukkan keberadaan makam Hawa. Namun, kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang Islam hanya bisa mengimani saja. Semoga kita selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari larangan-larangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.